Halo, sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sugito, di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 tahun. Harapan saya setelah teman-teman menonton video saya, khususnya bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dapat tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik penyebab dan solusi terkena psikosomatis. Sebelum saya lanjutkan, tolong teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, jadi topik pada season kali ini ya adalah penyebab dan solusi terkena psikosomatis. Yang pertama kita sampaikan bahwa apa itu psikosomatis? Psikosomatis terdiri dari dua kata ya, psiko dan soma ya. Psiko itu artinya jiwa atau pikiran, dan soma itu badan atau tubuh. Yang artinya bahwa setiap hal yang dipikirkan oleh jiwa kita itu akan direspon oleh tubuh kita. Oleh karena itu ketika kita berpikir hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang baik, maka respon negatif yang ada di dalam tubuh kita, nah itu akan berakibat menjadi kurang baik. Contohnya ketika kita sedang sakit, nah biasanya di dalam kita berpikir ya, merespon itu banyak hal-hal yang sifatnya itu negatif. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu memiliki tingkat kecemasan yang tinggi ya, ketakutan yang tinggi, kekhawatiran yang tinggi. Nah itu pengalaman saya yang paling sangat dipikiran sekali. Nah itu ketika kita mendengar kabar-kabar duka ya. Contohnya pada waktu itu pas saya sedang drop-dropnya, nah itu kemudian ada seorang teman yang menelpon saya memberikan kabar duka. Ada orang yang meninggal. Nah, begitu saya mendengar ada kabar orang meninggal, nah itu terus pikiran ini menjadi ilusinya itu negatif. Jadi berpikir tentang kematian. Nah, sementara kondisi tubuh saya sendiri sedang drop, nah akhirnya berpikir seolah-olah seperti kayak mau terbawa mati seperti itu. Nah, oleh karena itu reaksi yang di tubuh itu saat itu langsung mendadak lemas ya, tidak bertenaga, kemudian
tidak berdaya pokoknya, gemeteran seluruh tubuh. Nah itu wah makin kacau pokoknya itu. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi beda dengan ketika dulu sebelum sakit ini ya, sakit asam lambung anxiety psikosomatis, ketika ada orang meninggal, analisanya bukan ketakutan seperti mau meninggal, tapi analisanya ya analisa yang logis. Mungkin berpikir oh ya dia pantas meninggal karena mungkin sudah usianya lanjut, atau mungkin dia meninggal ya wajar saja karena memang kondisinya sudah sangat parah misalkan dan sebagainya seperti itu. Tapi rasanya tubuh ini tidak merespon apa-apa itu loh. Nah, tapi dalam kondisi orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, nah itu reaksinya berpikirnya ke arahnya negatif, seolah-olah itu diterapkan terhadap diri kita sendiri. Nah itu yang menjadikan lebih berakibat menjadi semakin parah itu. Jadi maka dari itu untuk orang-orang yang terkena gangguan masih dalam penderitaan ini asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, khususnya masalah psikomatis ini jangan mendengar kabar-kabar yang tidak enak gitu, karena akan direspon oleh tubuh karena pikirannya itu masih analisa yang negatif gitu loh. Atau contoh lain lagi misalkan ya, kalau dulu sebelum terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis misalkan perut sedang kembung, nah gitu ya analisanya wajar saja, biasa. Oh ini mungkin sedang masuk angin lah, kita kerokin aja kan nanti sembuh misalkan, ya cukup seperti itu. Tapi kalau orang yang sedang terkena psikosomatis itu analisanya lebih dalam lagi dan negatif. Ketika perutnya kembung, begah, wah ini bahaya nih, bahaya, nanti jangan-jangan ini, jangan-jangan itu dan sebagainya. Nah akhirnya dengan seperti itu menjadi asam lambung semakin produk gitu loh. Jadi kita itu dimainkan oleh ilusi dan halusinasi pikiran kita sendiri. Itu yang menyebabkan kenapa psikosomatis ini membuat ruwet ya, di dalam menyembuhkan atau keluar dari penderitaan yang hubungannya dengan itu, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Karena itu sudah merupakan seperti ya lingkaran negatif lah, itu saling berhubungan gitu. Walaupun pada awalnya ini adalah multifaktor yang menyebabkan sampai dengan terjadi psikosomatis itu seperti itu. Baiklah ya teman-teman, jadi intinya psikosomatis itu adalah apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh. Nah kemudian yang berikutnya yang lebih penting lagi supaya ketika kita masih dalam penderitaan psikosomatis ini ya, supaya bisa keluar atau sembuh dari penderitaan psikosomatis ini, nah maka ketahui dulu penyebabnya. Nah setelah tahu penyebabnya, nanti baru kita cari solusinya atau cara mengatasinya. Itu simpelnya begitu teman-teman. Nah penyebab kenapa orang itu sampai dengan terkena psikosomatis, yaitu karena ada anxiety. Anxiety itu kecemasan yang berlebih, ketakutan, kekhawatiran, was-was. Nah itu sebabnya itu gitu. Walaupun itu juga berantai dari sebelumnya. Kenapa terjadi anxiety? Karena terkena GERD gitu loh. Sedangkan GERD adalah memberikan sensasi rasa yang ibaratnya 1000 rasa, yang sensasinya sangat dahsyat. Nah itulah dari situ kemudian timbul kecemasan atau anxiety ya. Nah setelah kecemasan meningkat lagi menjadi psikosomatis. Apa yang dipikirkan akan direalisasikan atau direspon oleh tubuh. Makanya
ya berpikirnya harus positif supaya reaksinya reaksi yang bagus gitu loh. Nah, jadi penyebabnya itu karena kita sudah sampai ke anxiety atau kecemasan. Jadi inti yang paling paling menyebabkan sekali itu sebenarnya ketakutan ya. Ketakutan akan kondisi tubuh, kondisi tubuh yang mulai sedang sakit, rasanya banyak. Nah itu ya hampir semua orang takut lah seperti itu. Nah akhirnya mewarnai jiwa atau pikiran yang akhirnya menjadi psikosomatis. Apa yang dipikirkan, nah itu direspon oleh tubuh kita itu seperti itu. Sehingga karena ilusinya ilusi yang menakutkan, yang hubungannya dengan sakit, nah maka sakit itu malah akan bertambah seperti itu. Nah itu jadi penyebabnya hal-hal yang menakutkan, yang kecemasan, kekhawatiran seperti itu teman-teman. Nah kemudian setelah kita tahu ya, kita tahu apa sebabnya seperti itu, maka kita berusaha mengatasinya ya. Nah cara mengatasinya ini berdasarkan pengalaman saya yang saya lakukan dan alhamdulillah sampai dengan sekarang ini juga sudah sembuh ya, walaupun mungkin belum 100% tapi katakanlah ya 90% lah. Ini sudah sembuh gitu. Nah, itu solusinya jadi yang pertama kita mencoba berpikir positif, berpikir logis, berpikir yang nalar, masuk akal dan wajar seperti itu saja. Jadi tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Nah, contohnya misalkan kita sedang ada sensasi ya, sensasi mungkin di dada masih terasa nyeri, ya kita berpikirnya logis saja. Ya wajar karena kita memang terkena GERD seperti itu. Toh nanti akhirnya juga lewat juga. Jadi istilahnya badai pasti berlalu lah seperti itu. Nah, sementara kita ada sensasi, ya udah kita tenang aja, kita tahan aja. Tapi untuk bisa tenang itu juga tidak mudah. Kita harus pahami dulu apa ya? Ya pengetahuan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Maka saya sering ngomong ya bahwa penyakit ini adalah penyakit yang membuat kita pintar karena harus kita berusaha memahami, berusaha mengerti. Nah, setelah itu nanti baru bisa keluar dari lingkaran negatif itu, yaitu lingkaran antara asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis itu. Nah, jadi yang pertama berpikir positif ya, teman-teman, itu. Kemudian yang berikutnya yaitu karena itu disebabkan oleh rasa takut, rasa cemas, maka hindari rasa-rasa yang menakutkan, yang mencemaskan, itu hindari. Nah, bagaimana cara menghindari? Kita isi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, ya. Kita isi kegiatan yang menyenangkan sehingga nanti hal-hal yang membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita khawatir itu tergantikan oleh dengan hal-hal yang menyenangkan dan akhirnya terlupakan seperti itu. Nah, jadi itu solusi atau jalan keluarnya ya supaya bisa sembuh dari psikosomatis itu. Nah selain itu kita mencoba mendekatkan diri lah ya. Yang pertama itu banyak berdoa, kemudian istighfar, kemudian pikir, hal-hal seperti itu yang membuat kita itu menjadi semakin tenang, menjadi pikiran itu tidak diwarnai ilusi-ilusi yang negatif itu. Dan kita juga perbanyak ya dalam keadaan apapun kita berbanyak syukur ya, bersyukur kita masih bisa bernafas, kita mulai sehat dan kita juga memahami bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kebijakan
Allah itu tidak pernah salah, yang Maha Pengasih dan Penyayang itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Sehingga kita bersyukur karena kita yakin dan paham ya, paham bahwa ini adalah suatu proses untuk mendewasakan diri kita supaya lebih baik dan lebih bahagia. Itu saya kira seperti itu ya. Nah, maka ya kita jalani saja dengan ikhlas, dengan ikhlas sehingga tidak menjadi beban yang lebih berat ya, dengan sabar, bahkan sabarnya itu tanpa batas ya, itu seperti itu. Dan yang terakhir itu kita juga sadar ya, sadar bahwa di masa lalu mungkin kita banyak kekurangan-kekurangan, entah itu kurang baik dalam pola makan, entah itu kurang baik dalam pola hidup, apakah kurang baik dalam pola pikir. Nah, itu sehingga harus diperbaiki. Nah, maka kita sadari tentang diri kita mawas diri, introspeksi ya, untuk menjadi lebih baik. Jadi begitu teman-teman ya, bagi teman-teman yang masih dalam gangguan ini, khususnya psikosomatisnya, solusinya seperti itu. Jadi yang penting kita tenang ya, badai pasti berlalu. Oke teman-teman, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.